Nah, oke, di video kali ini tentang sebuah pertanyaan yang muncul dari pinggir jurang keputusasaan. Mengapa ada orang yang selalu merasakan kesedihan dan penderitaan di dalam hidupnya? Seolah-olah itu ditakdirkan untuk dialami seumur hidup. Nah, mengapa saya mengatakan bahwa pertanyaan seperti ini munculnya dari pinggir jurang keputusasaan? Ya, karena pertanyaan seperti ini tidak akan pernah ada ketika kesedihan dan penderitaan tidak menjadi langganan dalam kehidupan seseorang. Artinya, ketika seseorang memiliki kehidupan yang dinamis, maka pertanyaan seperti ini tidak akan pernah ada. Iya kan? Nah, kembali ke pertanyaan. Mengapa kesedihan dan penderitaan selalu muncul pada sebahagian orang dan sebahagian lagi seolah-olah merasakan kebahagiaan yang tiada henti-hentinya? Apakah mungkin Tuhan itu pilih kasih? Nah, kalau pertanyaan ini dijawab dari perspektif kesadaran atau dimensi ketuhanan, maka bisa dipastikan Tuhan itu tidak mungkin pilih kasih. Karena Tuhan itu maha mencintai kepada setiap makhluknya. Dan kualitas dari cinta itu adalah menerima apapun serta bagaimanapun kondisi dari yang dicintainya. Seperti kasih sayang seorang ibu pada anaknya, walaupun anaknya telah menjadi penjahat nomor 1 di dunia. Akan tetapi, ketika anaknya kembali dalam keadaan yang buruk dan menyedihkan akibat dari perbuatannya sendiri, seorang ibu tidak akan pernah mampu menolak anak yang telah dilahirkan dan dibesarkannya itu. Lalu, apakah mungkin kasih sayang seorang ibu lebih besar dari Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Tentu tidak, kan? Apalagi salah satu kualitas dari ketuhanan itu adalah memberi tanpa membeda-bedakan. Sehingga kita bisa melihat orang baik maupun orang jahat bisa memiliki kehidupan yang bahagia dan berlimpah. Begitupun sebaliknya. Kesedihan dan penderitaan bisa menimpa orang jahat maupun orang baik. Artinya, ketuhanan itu selalu memberi entah kamu itu sebagai orang baik maupun orang jahat. Nah, cuma kebanyakan orang tidak mengetahui bagaimana ketuhanan itu memberikan kebahagiaan secara terus-menerus kepada sebahagian orang. Dan sebahagian lagi diberikan kesedihan dan penderitaan secara terus-menerus juga. Padahal kesalehan, ibadah-ibadah, dan doa-doa terus dilakukan. Lalu, mengapa semua itu tidak bisa mengubah kesedihan dan penderitaan menjadi kebahagiaan atau keberlimpahan? Apa yang sebenarnya terjadi? Nah, kalau kita jawab ini dari perspektif kesadaran, maka jawabannya itu hanya ada satu, yaitu penolakan. Penolakan kita atas hal-hal yang tidak mengenakan. Kita hanya mau mengalami yang positif saja, dan tak mau mengalami yang negatif. Misalnya, kalau kita pernah dipecat dari tempat kerja, otomatis perasaan kita akan sedih. Mungkin marah, jengkel, perasaan begitu bergejolak, terpikir anak dan istri di rumah, orang tua. Lalu karena kita tidak menyukai semua perasaan yang muncul, akhirnya sebagai bentuk penolakan atau pelarian, kita pergi minum-minum dengan teman, karaokean, mancing, atau kalau kita adalah orang yang religius, mungkin kita mulai beribadah, sholat, berdoa. Tapi ibadah-ibadah yang kita lakukan berasal dari basis penolakan. Walaupun ini kelihatannya kegiatan yang positif, tapi intinya ini tidak ada bedanya dengan pergi karaokean, diskotik, minum-minum. Semuanya adalah penolakan atas kejadian yang tidak kita sukai.
Pada akhirnya, penolakan ini akan mengabadikan penderitaan kita. Walaupun nanti kita diterima bekerja di perusahaan yang lain, kejadian pemecatan atau yang serupa dengan itu pasti akan terjadi lagi. Kejadian-kejadian yang memicu perasaan yang sama, yang sebelumnya kita tolak atau kita hindari. Bahkan kejadiannya bisa saja lebih parah. Kita mungkin bukan hanya dipecat, tapi bisa dituntut ganti rugi oleh perusahaan. Karena mungkin saat ini kita melakukan kelalaian yang merugikan perusahaan tersebut. Dan kegiatan berulang seperti ini bukan salah siapa-siapa. Kita sendiri yang menciptakannya. Penyebabnya hanya satu. Kita belum selesai dengan perasaan-perasaan yang terpicu karena pemecatan sebelumnya. Kita mengira perasaan itu sudah selesai dengan kita pergi karaokean, mancing, ibadah, terhapus oleh waktu. Padahal itu hanya terpendam, tersimpan di bawah sadar kita. Dan inilah yang tanpa kita sadari akan menciptakan realitas yang sama di masa depan. Sehingga kejadian-kejadian seperti kesedihan, penderitaan, terus terulang. Dan makin lama energi kesedihan dan penderitaan ini semakin membesar, semakin parah. Karena kita tidak mau mengalami perasaan-perasaan negatif yang muncul. Kita hanya mau mengalami hal-hal yang positif, bahagia, dan menyenangkan. Begitu perasaan yang negatif muncul, kita langsung menolak dengan berbagai pelarian. Akhirnya, kejadian-kejadian seperti pemecatan terus terulang. Bahkan semakin parah kalau kita tidak sadar-sadar bahwa kejadian itu adalah pesan semesta untuk kita. Pesan agar kita mengalami kebebasan batin dengan mulai menerima apapun yang diberikan semesta, baik atau buruk. Dengan begini, kehidupan akan mulai mengalir lebih damai, lebih tenang. Semua masalah pasti akan terbawa hanyut dengan sendirinya. Karena kita sudah mengerjakan PR kita, yaitu menerima apapun yang dihadirkan semesta, baik buruk, positif negatif, sebagai warna-warni kehidupan. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, di mana titik temunya ridha atau penerimaan bisa menghentikan kesedihan dan penderitaan yang berulang? Iya kan? Nah, dalam sepenggal pengetahuan saya, ada banyak tradisi spiritual seperti yoga, Tao, Hindu, Reiki, mengatakan bahwa emosi itu adalah energi. Sementara kalau kita kaitkan ini dengan fisika kuantum, memahami bahwa energi tidak bisa dimusnahkan, namun bisa berubah bentuk. Nah, itulah sebabnya kesedihan dan penderitaan yang ditolak tidak akan pernah berubah jika kita tidak mau mengalami atau menerima label emosi tersebut. Dan di sini perlu saya ingatkan juga, ketika kita mulai menerima kondisi kita, menerima perasaan-perasaan yang muncul, kita jangan sampai terjebak lagi. Jangan sampai penerimaan yang kita lakukan hanya untuk menghilangkan kesedihan dan penderitaan. Ini sama saja dengan pelarian atau penolakan terhadap emosi-emosi itu. Jadi, di sini kita harus benar-benar ridha atau menerima emosi itu apa adanya, tanpa motif apapun, tanpa berharap apapun. Nah, kalau kita bisa melakukannya dengan benar, maka hanya dalam waktu yang relatif singkat, kita pasti terbebas dari emosi negatif itu. Dan pada akhirnya, realitas kehidupan kita juga akan ikut berubah, menjadi lebih bebas, damai, karena tidak ada lagi perlawanan. Sehingga tidak ada lagi emosi-emosi negatif yang terpendam di bawah sadar. Ini membuat hidup kita mengalir seperti air yang sejuk. Dan air yang mengalir itu pasti akan menuju ke lautan kesadaran yang tak terbatas. Sampai jumpa.